南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。阿弥陀佛。Gimana Sunan Ray ajarin ini? Bukan? Beda ya? Minggu lalu sorry. Oke. Sekarang kita mengenali makna mantra atau mani meho. Ya. Di dalam pelaksanaan ending daripada awal Bodhiswara punya pelatihan meditasi Jen Sopwani tangan 1000 adalah mengamalkan mantra. Bahwa kita mengatakan kepada hal-hal yang indah di dalam hidup kita, berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada semesta alam, dan yang paling penting kita panjatkan bahwa saya bersujud kepada Buddha Dhamma dan Sangha pada Viratna, saya bersujud kepada Samudra Kebijaksanaan Agung Sang Arya, Raja perwujudan luar biasa dari Vairocana Buddha yang telah menyeberang. Vairocana ini terkenal sekali di Jepang. Jadi kalau Buddha Jepang, kebanyakan Buddhanya Vairocana. Nah, lalu kemudian aku bersujud kepada semua penghancur musuh yang lengkap dan sempurna. Saya bersujud kepada Arya Avalokitesvara. Siapa musuh yang dihancurkan tadi? Diri sendiri, keegoan, kesombongan, dan keangkuhan. Avalokitesvara adalah Sang Bodhisattva, makhluk agung yang penuh belas kasih. Kemudian dikatakan di sini mantra Om, mantra Om. Engkau akan memegang, engkau akan memegang, dan memegang, pegang. Saya memohon kekuatan, bertindaklah dengan sepenuhnya. Engkau memegang sekutu bunga, mengaturkan persembahan bunga, metode dan kebijaksanaan. Oh Guru teragung, dengan batin yang membara, semoga semua halangan dihindarkan. Mohon aturlah sedemikian rupa. Jadi ini hanya doa pembuka sebelum kita melakukan komando tertentu. Om, engkau akan memegang apa? Ya, apa yang harus dipegang? Kemarin-kemarin di depan sudah diajarin tentang bagaimana melepas. Nah, sekarang engkau akan memegang. Apa yang dipegang? Nah, yang dipegang. Saya memohon kekuatan, bertindaklah dengan sepenuhnya. Engkau memegang sekutu bunga, mengaturkan persembahan bunga, metode dan kebijaksanaan. Oh Guru teragung, dengan batin yang membara, semoga semua halangan rintangan dihilangkan. Mohon atur sedemikian rupa. Apa yang dipegang? Kira-kira dari kalimat ini apa yang dipegang? Engkau memegang. Anda bayangin nggak kuatnya tangan 1000? Nah, kebayang di lantai 1 waktu masuk, kebayang tangannya ngapain semua? Pegang. Iya, megang semua kan? Ada yang megang alat, megang ini, megang itu, megang buku, megang segala macam. Itu artinya ketika kita di depan itu adalah tangan 1000 yang memberi, ada 1000 tangan 1000 mata. Ketika kita masuk lagi ke tangan yang utama, itu semua memegang. Ada memegang alat-alat,
memegang tombak, memegang senjata, memegang buku, memegang mutiara, memegang uang, memegang macam-macam yang dipegang. Artinya perwujudan ketika kita memegang ini adalah perwujudan mudra, karena dia memegangnya kan dengan bentuk-bentuk yang berbeda tangannya. Nah, jadi ketika memegang, ini bayangannya dia sedang memegang benda-benda yang berbeda-beda. Ini adalah perwujudan mudra. Ada 18 tangan yang memegang, ya. Nah, terus kemudian engkau memegang sekuntum bunga, mengaturkan persembahan bunga. Bunga adalah simbol daripada ketidakkekalan, dan bunga juga bisa diberikan simbol sebagai kebijaksanaan. Di dalam Zen terkenal sekali cerita bahwa Sang Buddha memegang sekuntum teratai dan Sang Buddha tersenyum. Murid-murid lain tidak ada yang ngerti, tapi yang Arya Kassapa, dia mengerti, langsung dia tersenyum. Maka yang Arya Kassapa disebut sebagai patriark Zen pertama dari transmisi langsung Buddha kepada beliau. Dia hanya cuma memegang, tapi dia langsung tersenyum. Ya. Dan kemudian terjemahan dari Om Mani Padme Hum, maknanya sangat mendalam. Om mewakili tubuh, ucapan, dan batin awal kita sholat. Sen Ho I, tubuh, ucapan, dan batin dari awal kita sholat itu adalah Om. Nah, lalu kemudian menunjukkan apa yang ingin kita capai. Sebenarnya Om kata pembuka. Dia adalah asal Om, kata Om. Om ini sesungguhnya alfa dan omega. Sama, pengertiannya adalah tiada awal dan tiada akhir. Nah, kalau kita mengenal kata Om, sesungguhnya dengan kata sama, hampir mirip kan? Kembali. Dengan satunya di kanan, terus W-nya sini atas ini. Ya, itu juga alfa dan omega. Maka kalau kita mengenal, ini adalah kata kunci universe atau kunci dunia, kata kunci yang disebut sebagai penguasa dan segala macam. Ya begitu. Om. Tapi di Buddhis dikatakan Om mewakili Sen Ko I. Nah, semua mantra dimulai dengan kata Om. Mani berarti permata, mani paucu, permata, menunjukkan sisi metode atau asasi dari sang jalan. Padme artinya adalah teratai atau padma, dan mengacu pada sisi kebijaksanaan. Dan kemudian Om Mani Padme Hum, dan Hum adalah mengacu pada batin Buddha, batin yang ingin kita raih. Ini Om kata pembuka, ini Hum kata penutup. Nah, jadi sebenarnya Om Mani Padme Hum. Om itu connect dengan yang di atas, dan Hum adalah connect terhadap semua jati diri Buddha atau kata penuntut dalam setiap mantra. Dan kalau yang semua baik saja guru Buddha itu selalu digambarkan dengan kata tulisan Om berhuruf biru. Jadi kalau ada lihat ada tulisan Hum berhuruf biru, itu adalah merujuk pada bahasanya guru Buddha. Artinya dimulai dari pembukaan doa, lalu kemudian ditutup dengan kata Hum. Artinya semoga semuanya sehat, sejahtera, dan bahagia. Itu dia makna dari kata Om Mani Padme Hum. Mani adalah permata, mutiara, Padme adalah teratai dan Hum. Ketika kita melafalkan dua mantra ini, Om dan Hum, Om Ahum namanya.
Kita memanggil maha welas asih yang menyatu dengan kebijaksanaan, muncul dalam bentuk Avalokitesvara, mengungkapkan aspirasi kita untuk mewujudkan dua kualitas menakjubkan dalam diri kita. Merenungkan mantra serta memvisualisasi pelafalan mantra menjadi sangat berarti. Bahkan jika Anda tidak ingin mengembangkan welas asih, kalau kamu ingin mengembangkan welas asih, pembalalan Om Mani Padme Hum akan muncul dengan sendirinya dalam batin Anda, welas asih. Jadi mau nggak mau, orang ketika melafalkan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, terus diulang-ulang tanpa sengaja, mau nggak mau, atau Anda mau atau niat atau tidak, ini akan keluar sendiri welas asihnya dalam diri kita. Kenapa? Karena ini muncul akibat getaran mantra di dalam tubuh dan dalam batin kita. Ini adalah pemikiran saya, kata lamanya, tapi ini berpengaruh dalam setiap pengalaman setiap orang. Lucunya, zaman ini kan banyak yang yoga ya. Sini ada yang yoga. Nah, ikut yoga. Nah, orang Buddha agak ikut-ikutan yoga. Yang ikut sekarang Muslim, Kristen, Katolik. Apa? Nggak kuat. Oh, berat ya? Iya, mereka malah yang ikut mereka semua. Dan mereka itu sampai tato Om, kata Om gitu dari badannya. Dan anehnya, setiap yang ikut yoga dan ketika visualisasi kata Om, itu nembusnya yang dilihat Wajibhusa lah, Avalokitesvara lah, Ganesha lah. Aneh-aneh, padahal mereka non-Buddhis dan non-Hindu ya. Nah, artinya ini adalah benar-benar ketika kita sudah menyatu dengan kata Om dan Aum atau Om Mani Padme Hum, sudah bekerja dengan sendirinya. Dan justru yang saya bingung, yang nanya sama saya belakangan adalah mereka yang non-Buddhis. Dan dia tanya, kenapa ya saya dengan Om Mani Padme Hum ada? Apalagi sekarang internet YouTube kan, bisa share di mana aja. Ketika dia Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, atau lagu-lagu atau apapun, dia bilang, kok bisa saya suka ya? Bahkan ada satu orang Muslim yang senang juga dengan itu Sincing Mahavasda Paramita Sutra yang diulang-ulang di YouTube. Ketika dia dengerin Rasda Paramita Indraya Sutra, hatinya lebih tenang. Nah, ini dia. Kenapa bisa begitu? Karena Buddhis dan ajaran serta mantra ini tidak melekat pada satu agama, tetapi ini berhubungan langsung dengan batin. Agama kan cuma buat kita tenang, ada pegangan, tetapi hukum universal yang berlaku di seluruh alam semesta emang udah ada adanya, udah ada demikian adanya. Sang Buddha hanya menemukan teton, Sang Buddha hanya menunjukkan jalan, ternyata di semesta ini ada. Ada yang nggak kepake, ada yang nggak kepake. Nggak kepake maksud arti kata bukan berarti tidak bagus. Yang kepake itu artinya yang benar-benar bisa membawamu leading langsung ke dalam pencerahan. Yang Buddha mau itu adalah kita cepat mencapai pencerahan sempurna. Maka yang diajarkan oleh Buddha adalah intisari dari segala hukum di dunia, di universal ini yang sudah ada. Dan hukum semesta ini yang ada hanya diambil segenggam daun dari ibaratnya dari semua hutan yang ada, hutan, daun-daun yang ada di hutan. Segenggam inilah yang bisa membebaskan kamu, segenggam inilah yang akan membawa kamu menuju pencerahan. Nah, jadi tahu ya koneksinya. Umat Buddha gimana nggak mengakuin agama Hindu? Pangeran Siddhartha belajar 3 Weda. Tiga Weda sudah diajarkan bahkan sebelum Buddha, pangeran mencapai kebuddhaan. Sebelum pangeran mencapai pertapa. Artinya pangeran penguasa dari 3 Weda ajaran Brahmana yang paling hebat itu. Jadi Sang Buddha tidak mematahkan orang ini nggak benar, itu nggak benar, bukan menjudge seperti itu. Tetapi Sang Buddha yang menunjukkan ada jalan daripada banyak 96 pandangan salah, ada 96 pandangan salah dari yang sudah ada di zaman Buddha. Kalau kamu ikutin ini, bukan nggak benar, silakan. Tetapi nggak nyampe ke tujuan akhir dari samsara.
Anda akan terus muter-muter di situ. Ada yang menganggap atma tidak ada yang menganggap atma ada. Atma itu jiwa atau roh atau soul. Ada yang menganggap ini nggak ada yang menganggap setelah kematian itu nggak ada apa-apa, ada yang menganggap ini bla-bla, banyak banget konsep-konsep yang sebenarnya pun pandangan salah. Tapi Sang Buddha tidak membela, kamu jangan berteman dengan mereka, itu adalah kaum yang harus kamu musuhi. Tidak. Sang Buddha yang mengungkapkan ini loh faktanya. Ada loh ajaran yang bisa membawa kamu menuju pada pencerahan sempurna. Jadi Sang Buddha nggak pernah nyalahin orang. Dia hanya mengatakan ini ada 9 pandangan salah. Pandangan salahnya bukan berarti kamu tidak boleh ikuti, tapi pandangan salahnya ini tidak akan membawamu menuju pada pencerahan sempurna. Nah itu doang yang ditunjukkan oleh Buddha. Nah lalu kemudian biasa kita berpikir untuk melakukan penyucian, purifikasi pada batin kita, pada organ-organ tubuh kita maupun pada diri kita. Pemikiran yang sesungguhnya adalah mengagungkan diri kita dan melihat bahwa siapa identitas kita, who am I, siapa kita, melihat ke dalam jati diri yang sesungguhnya. Lalu kemudian di sini mengatakan kita menganjurkan dan menghafalkan mantra untuk menyegarkan diri kita sendiri ketika kita perlu beristirahat setelah bermeditasi pada waktu-waktu dan yang panjang. Jadi ada meditasi, lelah kan capek. Nah, jadi melafalkan mantra ini untuk relaksasi sebenarnya. Keluar dari samadhi yang duduk diam, keluar dengan kondisi tenang dan terus melafalkan mantra supaya kita bisa licas lagi. Jadi tidak terus-terusan duduk meditasi. Kenapa? Karena kalau Anda terus duduk meditasi dalam waktu yang lama, nanti lama-lama bingung dan boring. Ngapain sih, apa yang harus kita tuju, apa yang kita akan dapatkan, pengetahuan apa? Kalau meditasinya benar, kalau meditasinya salah, akhirnya jadi nggak dapat apa-apa dan dia malah pengen mendapatkan sesuatu. Semakin pengen dapat sesuatu malah nggak dapat apa-apa, makin jauh dia. Jadinya hafalan mantra adalah perlu di tengah-tengah keboringan atau di tengah-tengah meditasi yang terlalu lama dulu. Akhirnya pelafalan mantra ini membuat kita jadi refresh lagi, jadi segar lagi, semangat lagi. Karena ketika Anda melafal mulut bicara, telinga mendengar, pikiran konsentrasi, dan kemudian terus getaran ini akan putar dalam batin kita. Om, mati pakai om. Karena getaran, akhirnya kita segar lagi. Itu dia. Dan meditasi jangan terus melulu dulu. Anda harus berdiri, meditasi berdiri, Anda juga harus jalan, meditasi jalan, dan kemudian duduk kembali. Meditasi jalannya cepat, bukan jalan lambat. Jangka mana yang pelan-pelan itu, meditasi cepat. Kenapa meditasi cepat? Karena kalau kita jalan cepat, tubuh kita juga akan bergerak. Energi kita akan keluar kembali ke force. Dan kemudian saat duduk kita akan merasakan semua denyut nadi, jantung dan segala macam nafas teratur bekerja semuanya dan kita mulai lebih fokus lagi. Terutama meditasi jalan cepat itu adalah untuk refresh otak kita supaya nggak buntu otaknya. Sadhana berisi banyak visualisasi dan meditasi yang harus dilakukan. Dan dengan mantra membuat kita menjadi lebih fokus dengan lebih baik. Seiring kemajuan kita, proporsinya akan berubah. Seorang yogi mungkin tidak melafalkan banyak mantra. Mereka fokus pada intisari meditasi pada kesunyataan atau kekosongan. Meditasi pada penampilan jelas dan identitas teragung. Meditasi pada kejernihan dan pandangan mendalam. Dan meditasi lain yang dilakukan oleh mereka. Jadi meditasinya ada banyak level. Untuk startup mereka lebih banyak mantranya daripada meditasinya. Nanti lama-lama mantranya lebih sedikit daripada meditasinya lebih banyak. Sesuai dengan level Anda, sudah bisa lebih lama, sudah bisa lebih konsentrasi lama, dan meditasinya akan lebih masuk lagi. Dicapai jantung kita di dalam dada dan di depan tulang belakang ada bunga teratai yang mekar. Di atas teratai ada cahaya rembulan yang berkilau, dan di tengah-tengahnya ada kata hari. Hari itu yang titik dua atasnya yang begini.
Nah, kata Hri. Hri ini adalah intisari dari kata mantra Om Mani Padme Hum. Jadi kalau Anda lihat mantra Om Mani Padme Hum di lingkaran mulai dari sini Om Mani Padme Hum, tengahnya itu ada kata Hri. Ya, Hri. Aksara itu memancarkan cahaya, keluar dari cahaya dan bersinar dan berkilau. Berarti Anda memunculkan cahaya cakra. Teknik ini dipakai juga di Dhammakaya. Dhammakaya menggunakan teknik bola kristal. Ya, sebenarnya sama aja. Mau kita ngomong di Kristen atau di Katolik, mereka kalau lihat ada gambar Yesus, ada hati yang bercahaya, muncul cahayanya dari sini kan. Nah, ini semua teknik ini sama untuk membangkitkan bahwa kita memunculkan inner heart flash, cahaya pancaran daripada hati kita yang ke dalam. Terus kemudian memurnikan semua makhluk, ini fungsinya. Cahaya memancar dari kata huruf Hri dan aksara mantra dan sepenuhnya mengisi tubuh saya. Semua penghalang penyakit dan penghalang dipurifikasi. Kita mulai mempurifikasikan diri kita dan membiarkan cahaya mempengaruhi kita dan terlepas dari semua emosi negatif. Jadi ini visualisasi yang lebih tinggi. Mancarkan cahaya, membayangkan cahaya menyelimuti kita dan melepaskan semua energi negatif. Bagian mana tubuh Anda yang sakit atau dijangkiti penyakit, liputi dia, sorot kayak pakai senter, sorot cahaya dari sini dari cakra jantung Anda, sorot ke bagian-bagian yang sakit, dan kemudian nikmatilah perasaan relaksasi dan kebebasan ini. Kemarin ada satu orang yoga, dia ada cedera di lutut ya, di lutut tangan. Dia cedera dan ketika dia ke atas, dia cuma begini aja merasakan energi karena energinya kuat banget. Terus pas pulang, dia baru sadar sakitnya udah hilang. Oh dia kok bisa begitu ya kata dia. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan ketika kamu melepaskan semuanya dan kamu menerima, ya mungkin bekerja dengan sendirinya. Gak usah ngomong yang magic lah ya. Yang penting udah waktunya sembuh, pasti sembuh. Karena kekuatan dirinya juga dengan tulus menerima energi dari alam. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Nah, tentu ya. Cahaya memancar keluar, membawa tidak terhitung semua ulas kasih. Mereka mempurifikasi karma buruk, sikap mengganggu, emosi negatif dan penghalang yang dimiliki oleh semua makhluk. Sekarang cahaya maha suka dengan awal kita suara pada ujung masing-masing cahaya. Jadi cahayanya di ujung-ujung cahayanya memancar keluar, mengalir dari diri Anda dan menyentuh masing-masing setiap makhluk. Orang-orang yang Anda sukai, orang-orang yang tidak Anda sukai, dan orang-orang yang tidak Anda kenal. Ketika cahaya terang ini menyentuh semua makhluk, cahaya tersebut melakukan dua fungsi: mempurifikasi mereka dari ketidakbaikan dan memberkati mereka untuk merealisasikan semua tahapan jalan menuju pencerahan. Ini di meditasi di Pak Chopra juga dilakukan. Tapi teknik meditasinya karena itu universal, maka disebut dengan teknik meditasi karunia. Ketika seseorang sudah merasakan cinta kasih dalam dirinya, merasakan kasih sayang dalam dirinya dan memiliki karunia, seorang harus memancarkan cahaya dari dalam cakra hatinya juga sama. Dan dalam cahayanya dia memancar keluar, memancarkan kasih dan karunia, meliputi semua semesta, meliputi semua makhluk, termasuk orang yang tidak suka dan tidak suka. Di Theravada dinamakan meditasi meta bhavana. Jadi meditasi ini cinta kasih pancaran yang dipancarkan bisa dari kepala, bisa dari cakra hati juga sama. Atau dari kepala dia memancarkan cinta kasih ke segenap penjuru, ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan kemudian seluruh penjuru sama, menyentuh semua makhluk. Tetapi dalam meditasi ini lebih jelas lagi dari aksara Om Mani Padme Hum, pelemparan mantra yang kita putar, dan kemudian dari kata Hri, inti tengahnya, jantungnya, itu memancarkan cahaya yang sangat terang, bisa warna gold, bisa warna biru, bisa warna hijau, tergantung kemampuan Anda, cocoknya sama yang mana dan visualisasinya yang mana. Ketika itu muncul, menyertai semua makhluk, dan Anda akan merasakan beban Anda hilang,
dan kemudian berbahagia. Ini adalah meditasi visualisasi tingkat tinggi. Yang di depan-depan sudah saya ajarin, bisa dilacak di YouTube. Ya, di YouTube Medita Center, Dhamma Class. Ya, yang depan-depannya. Ini udah expert, udah advance meditasinya, yaitu dengan pemancaran cinta kasih dan kasih sayang. Misalnya ini kepake banget kalau misalnya kita di jalan raya ada yang menyelip, kan emosi tuh, kita disalip, terus ada kemacetan atau orang yang bikin macet atau orang yang nyodok lagi ngantri, dia mau ngantri nyodok, kan kesel ya. Nah, ketika kesel ini muncul, Anda bayangin, Anda pancarin cahaya itu ke orang itu, orang yang ngebut, orang yang nyodok, orang yang bikin Anda jengkel, ini dipancarin. Ini adalah latihan. Ini latihan untuk menghilangkan kebencian kita, dan latihan ini efektif banget untuk membuat kita menjadi bahagia. Pancarkan cinta kasih. Termasuk ketika seorang petugas pajak mau datang dan mau lihat laporan pajak Anda. Karena banyak orang ketakutan, cemas dan segala macam. Anda pancarin cinta kasih aja. Dia nggak betah lama-lama bersama Anda. Mau dipraktekin dulu. Nah, ini di sini. Kirim cahaya supaya dia bisa berbahagia, supaya dia tidak bertanya yang susah-susah, semoga dia tidak membuat Anda dalam keadaan susah, apalagi yang negatif. Tahu kan yang negatif? Nah, seperti itu. Apalagi pembunuh, Anda juga kirimkan cahaya pada mereka yang membunuh orang dengan semena-mena, supaya dia di dalam penjara juga dia bisa memancarkan ketulusan dan kebahagiaan. Pancarkan pada pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kirimkan cahaya untuk mereka supaya mereka bisa berlaku bijaksana. Pancarkan cahaya untuk anak Anda, kalau tinggalin anak yang meninggalkan kamar dalam keadaan berantakan dan marah ketika Anda menegurnya. Pancarin cahaya ke anak-anak Anda. Kirimkan cahaya kepada orang tertentu yang Anda kenali dan sayangi, yang mengalami masalah, dan orang-orang asing, bahkan orang-orang yang tidak Anda kenal. Ini adalah pemancaran cahaya. Bayangin lagi, lebih tinggi lagi, pancarin cahaya ini ke rumah sakit dimanapun Anda berada. Wah, ini kan udah tahap lebih besar lagi dari metabawana. Metabawana itu pancarin cinta kasih aja. Ketika di sini ada objeknya, kenal nggak kenal, bahagia tidak bahagia, buat Anda menderita atau bermasalah, dan kemudian yang sakit di mana pun berada, Anda udah mulai masuk ke rumah sakit, lihat Anda masuk pintunya, ada resepsionis di situ, ada orang-orang yang ada di situ, pancarin cahaya. Ini kan main game virtual. Masuk lagi, naik ke atas lift ke bangsal pertama, masuk ke pintu-pintu banyak orang yang sakit, Anda pancarin cinta kasih Anda. Sentuh orang itu di dalam visualisasi. Mau keluar lagi, pancarin lagi yang sakit dimanapun, naik lagi ke lift. Ini seperti main game. Orang bilang ini main-main, tapi kenyataannya enggak main-main. Dan ini benar-benar bisa dirasakan. Kalau nggak percaya, coba dari conference sama siapapun yang Anda ingin pancarkan cinta kasih. Ada video call, lalu kemudian Anda doakan dengan tulus. Anda tangannya ingin aja, doakan dia dengan baik. Dia bisa merasakan doa Anda dan getaran. Jadi kekuatan visualisasi pikiran ditambah dengan energi. Ketika Anda memancarkan cinta kasih dan cahaya di dalam rumah sakit, seluruh rumah sakit itu bisa tenang. Bantai Malamsi aja suka mengajarkan bahwa ketika dia ke rumah sakit, dia tidak baca doa apa-apa. Dia cuma duduk, lihat semuanya, dan senyum terhadap semua. Pertama senyum ke pasien dulu, terus kemudian senyum kepada semua keluarga pasien. Ketika Bantai senyum, dia hanya lihat dengan cinta kasih. Pasiennya, keluarganya, tadinya ketakutan, cemas, menjadi lebih tenang. Kenapa? Senyumnya Bantai penuh dengan cinta kasih. Ternyata latihan senyum dan cinta kasih aja udah lebih besar daripada doa. Nggak perlu doa yang panjang-panjang, cukup meditasi, senyum, berikan dia bahagia, pancarin dia cahaya.
dan pacaran kepada semua orang-orang yang sekeliling itu bisa berubah. Nanti kalau ada dosen killer, kalau ketemu sama dosen killer pacaran, killer kan? Hal itu dosen yang baik ya. Nah, anak-anaknya yang pacaran cinta kasih, pacaran cinta kasih dengan tulus, dan itu kan dirasakan. Cahaya itu kan membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ini bukan jenis seperti penderitaan kecil, tetapi jenis penderitaan kondisi yang tidak memuaskan, penderitaan akibat rasa sakit, penderitaan karena perubahan, penderitaan karena kondisi. Luangkan sedikit waktu untuk merenungkan ketiga jenis penderitaan ini, yaitu rasa sakit, perubahan, dan karena kondisi. Rasa sakit artinya sakit fisik, sakit batin. Perubahan karena kondisi anicca, perubahan, Anda tidak siap menerima perubahan. Ada sesuatu yang pergi meninggalkan Anda tidak siap. Ada sesuatu yang datang tidak diinginkan, Anda tidak siap. Ketika Anda masuk ke dalam kantor baru, ada orang yang tidak menyenangkan untuk Anda tidak siap. Ini adalah perubahan batin. Dan yang terakhir adalah kondisi penderitaan karena akibat dari perubahan kondisi cuaca, alam, tiba-tiba macet, tiba-tiba ada demo, tiba-tiba ada apa, ini adalah kondisi yang berubah. 3 jenis penderitaan ini. Kirimkan cahaya untuk makhluk yang mengalami semua jenis penderitaan ini. Anda bisa bayangkan mengirim cahaya untuk makhluk di 6 alam kehidupan dan menghentikan penderitaan masing-masing di alam tersebut. Nah, ini udah kelas expert, bisa dicoba. Ini kelasnya yang udah para senior membebaskan makhluk-makhluk yang menderita. Anda akan menghentikan penderitaan di masing-masing alam. Cahaya menjadi hujan yang memadamkan api di neraka. Wah, ini juga kelas yang luar biasa. Mengubah semua penjaga neraka menjadi perawat yang merawat luka daripada orang yang dihukum di neraka. Oh, bisa emang begini? Bisa. Di Jamal Musa, si 3 Bodhisattva bisa mengubah neraka menjadi lebih adem ketika dia ceramah, ketika dia mengeluarkan dana. Bisa, tapi hanya sesaat kepada mereka yang mau mendengarkan aja. Kalian nggak kenal dan nggak percaya, ya nggak pengaruh. Ya. Jadi semua makhluk itu juga yang berjodoh sama kita bisa merasakan. Saya pacaran dicintakan sekarang. Saya pacaran kepada kalian semua. Tapi kalian nggak ada yang yakin dan berjodoh sama saya. Anda nggak ada merasakan apa-apa yang saya kirimkan di sini. Jadi kalau Anda percaya sama saya, Anda senang dengan saya, Anda rasakan saya ini sedang memancarkan cinta kasih, maka langsung terasa. Demikian itu namanya jodoh, ya, jodoh. Jadi kita hanya melakukan yang terbaik. Nanti yang nempel sama Anda, yang bisa menerima Anda, yang jodoh-jodoh yang berhubungan dengan Anda. Kirimkan cahaya yang menyala menghangatkan lingkungan makhluk neraka dingin, karena neraka dan neraka panas dan neraka dingin. Cahaya tersebut berubah menjadi energi hangat yang membantu makhluk-makhluk tersebut pulih dari apa yang mereka lalui. Jika merasa lebih mudah, Anda dapat berpikir bahwa mereka hanya merupakan alam mental. Alam mental itu artinya nggak ada basic neraka itu, tapi mental Anda menciptakan, oh ada neraka itu, ada yang sedang dihukum di neraka, ada yang sedang dibakar di neraka, ada yang sedang digodok di neraka. Anda pancari cinta kasih di ke situ. Padahal itu hanya alam mental. Tapi kenyataannya kondisi mental ketemu sama mental itu berpengaruh di dalam neraka yang sesungguhnya. Jadi ada dua bahasa. Neraka dan surga itu sebenarnya ada nggak? Orang pemikir yang secara taktis akan mengatakan itu hanya ada dalam pikiran kubro. Ketika pikiranmu menciptakan surga, surga ada. Ketika pikiranmu menciptakan neraka, neraka itu ada. Ketika kamu merasakan bahagia, surga muncul. Ketika kamu merasakan penderitaan, neraka yang muncul. Itu neraka dalam pikiran, neraka batin dan surga batin. Tapi setelah kematian, banyak yang akhirnya betul-betul masuk ke neraka. Dan ketika mereka betul-betul melihat neraka, oh inilah namanya neraka, oh inilah namanya surga. Nah, mau balik lagi kalau manusia udah gak bisa. Jadi mereka hanya menikmati alam-alam itu. Tetapi bagi para bodhisattva, bagi para praktisi, bagi para mereka yang sudah menjalani kemudahan dan selalu melakukan paramita, selalu menolong semua makhluk dengan tanpa pamrih, tanpa batas, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri hati,
Jangan memancarkan cinta kasih yang sayang ini kepada semua makhluk. Sampai dia di neraka, nerakanya pun akan berubah. Ternyata Anda bukan orang sembarangan, silakan Anda kembali ke tempatmu. Kayak gitu ya, bisa begitu? Bisa aja, kenapa enggak? Karena Anda sering banyak bantuan. Sama lah kalau sama mau Anda mencari cinta kasih. Nah, Anda sering nolong banyak orang, sering bakso, sebagian uang, sembako dan segala macam. Rajin, dan Anda terkenal dermawan. Suatu saat Anda meninggal. Saat Anda meninggal, kita masuk ke dalam persidangan, misalnya dalam yang bohong tanya sama kita. Semasa hidupmu apa yang kamu lakukan? Kan muncul tuh semua. Ada semua yang kan orang bilang ada malaikat mencatat perbuatan. Ada yang bilang pintu cermin membaca kehidupan. Ada yang bilang lagi telaga pemutar video kehidupan. Tergantung Anda di tesnya di area mana. Karena banyak lokasi ya kan. Ketika kita dihadapkan pada video kehidupan Anda sendiri, Anda nggak bisa bohong, Anda nggak bisa memungkiri. Dan di situ pengakuan dosa. Kesalahan Anda terpancar semua seperti di proyektor. Apa dosa yang terberat yang pernah Anda lakukan? Dan kemudian tetap ada makhluk-makhluk yang di sana memuji Anda. Ada makhluk-makhluk yang membela Anda. Sama seperti kita di pengadilan. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan, ada mereka yang demo mendukung Anda, ada yang mereka mencegah Anda untuk jatuh ke hukum yang lebih dalam, dan mereka akan bersaksi untuk Anda. Semasa hidupnya orang ini sangat baik. Semasa hidupnya orang ini banyak membantu keluarga kami. Semasa hidupnya kami banyak mendapat bantuan. Tolonglah diringankan hukumannya. Satu orang ngomongin, dua orang ngomongin, tiga orang, ribuan. Akhirnya ada kebalikan hukuman. Nah kayak gitu. Jadi yang menolong Anda bukan dirimu sendiri. Diri kita sendiri tidak pernah bisa menolong diri kita sendiri ketika kita sudah dihukum itu. Tapi yang menolong adalah mereka yang pernah Anda tolong, mereka yang pernah Anda bantu. Mulai dalam kehidupan ini, kenapa kita nggak bisa hidup sendiri? Kita hidup sendiri, melakukan kejahatan sendiri, melakukan kebaikan sendiri, tetapi tidak ada yang kita bantu. Itu adalah perbuatanmu, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Tetapi yang meringankan adalah nanti binatang-binatang yang pernah Anda selamatkan, binatang yang pernah ditolong, binatang yang pernah dirawat, ini akan bersaksi untuk Anda. Semasa hidupnya orang ini sudah banyak membantu kaum kami. Semasa hidupnya orang ini sudah banyak melakukan pangsen. Semasa hidupnya orang ini sangat baik. Nah itu dia akan bekerja dengan sendirinya seperti itu. Kirimkan cahaya untuk hantu-hantu kelaparan, makhluk-makhluk dengan perut yang sangat besar dan leher yang sangat kecil. Pikiran, mentalitas hantu kelaparan dan bagaimana bermanifestasi dalam masyarakat kita. Berbagai kecanduan dalam obat-obatan, alkohol, belanja, seks, dan perjudian. Ini adalah mentalitas dari hantu kelaparan. Jadi artinya sekarang fisiknya hantu kelaparan, ternyata dalam kehidupannya dia dulu senang alkohol dan kemudian obat, belanja, seks, dan perjudian. Jadi sehingga mereka terlahir kembali sebagai hantu yang kelaparan. Kita memiliki tubuh manusia atau tubuh hantu kelaparan. Batin kita mencengkeram kuat pada kesenangan eksternal, tapi hanya mengalami frustasi dan ketidakpuasan dalam prosesnya. Semakin kita kejar, semakin kita inginkan, semakin mau dipuaskan, ternyata tidak puas. Inilah hantu kelaparan yang hidup dalam badan kita. Mau mengejar alkohol katanya, mau berhenti dari alkohol. Makin dia mau berhenti malah minum makin banyak. Mau berhenti dia dari judi, mau berhenti dia dari nggak kumpul lagi, tapi malah dia makin berjudi makin banyak. Mau berhenti dia dari kenikmatan seksual, malah tambah orang membuat dia menjadi lebih dan lebih. Nah ini dia. Kirimkan cahaya untuk semua makhluk yang menderita terlahir sebagai binatang. Jadi lu tahu jurusan 6 alam sengsara, 6 alam makhluk, surga, ya, manusia, surga, manusia, setan, binatang, dan kemudian asura, dan kemudian neraka. Ini 6 alam ini kita bayangin dan pancarin kita langsung. Pikirkan binatang yang disembelih dan dicincang. Pikirkan mereka yang ditembak.
Pikirkan mereka yang dijaring oleh nelayan. Kirimkan cahaya untuk mereka yang disemprot bahan kimia yang dimakan oleh hewan lain dan mereka dieksploitasi untuk tenaga, kulit, bambu dan segalanya dan bagian tubuh-tubuh. Kirimkan cahaya untuk menenangkan dan mengubah penderitaan mereka. Pikirkan di hewan-hewan peliharaan yang tidak punya rumah. Pikirkan hewan-hewan peliharaan. Hewan aja ada banyak jenisnya di sini dikatakan. Kita harus memanjatkan cinta kasih juga kepada binatang tanpa batas. Susah kalau nggak kelihatan. Yang ada di rumah. Anda punya apa yang ada di rumah, pancaran cinta kasih kepada mereka. Lalu kemudian yang tidak ada, yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Semut lah, jangkrik lah, butuh lah, macam lebih banyak. Ya. Itu binatang. Kirimkan cahaya untuk semua manusia, sehingga mereka dapat menyelesaikan keadaan yang sulit yang mereka alami. Di zaman pandemi ini kita juga bisa lebih memancarkan cinta kasih kita kepada semua yang menderita, kepada semua yang sedang berjuang, kepada semua yang sedang membutuhkan. Kalau Anda mengenal seseorang yang baru saja meninggal, bayangkan orang itu muncul di depan Anda, dan kemudian orang itu meminta benih cinta kasih dan jasa kebaikan dari perbuatan Anda yang pernah dilakukan sekarang maupun yang kemarin-kemarin. Lalu pancarkan cinta kasih dengan kualitas yang baik pada orang itu, dan bayangkan dia sudah tidak lagi sakit, dia sudah tidak lagi menderita, dia sudah tidak lagi berduka, dia penuh dengan cahaya dan kebijaksanaan. Saat Anda munculkan bayangan ini, pancaran cinta kasih ini, maka kekuatan daripada ini semua akan membuat orang-orang yang tadi dikatakan baru meninggal, dia akan merasakan bahagia, dan kebahagiaan itu akan meliputi dirinya. Dan ketika dia meliputi dirinya dengan kebahagiaan, orang ini akan terlahir dengan lebih baik. Ini yang disebut dengan pelimpahan jasa. Orang bilang perlintasan arwah, tapi bukan arwah yang dilintasi, tapi kita pancarkan cinta kasih kita kepada dia, pancarkan kasih sayang kepada dia. Bayangin semua angka buruknya bisa berkurang kalau kita menyadari dia dengan cinta kasih. Bilang, Anda sudah tidak sakit, Anda sudah tidak ada lagi mengalami penderitaan, dan silakan mencari cahaya yang lebih terang dari ini. Nah, dia akan bahagia. Oke? Anda dapat memulai dengan mengirimkan cahaya untuk orang-orang yang duduk di sekitar Anda. Dan sekarang orang-orang kanan kiri pada duduk. Pancarin, aku mengirimkan cahaya untuk semua makhluk, tapi mulailah dari sekeliling kanan kiri depan belakang Anda. Kirimkan cahaya di makhluk-makhluk alam Asura. Alam Asura setengah dewa. Makhluk-makhluk ini yang disebut dewa setengah Asura atau dewa berbadan besar. Makhluk-makhluk ini menderita akibat kecemburuan. Konon Gunung Semeru adalah pusat dari sistem dunia ini. Ia memiliki 8 tingkat. 4 tingkat teratas dihuni oleh para dewa alam keinginan, dewa yang masih punya rupa, punya bentuk. 4 tingkat bawahnya dihuni oleh Asura. Jadi ada 8 tingkat, 4 atas dewa, bawahnya 4 tingkat lagi adalah Asura. Nah, di alam dewa terdapat pohon yang indah dengan buah-buah yang besar. Pohon ini juga berakar, ya di mana? Jadi alam dewa, kalau digambarin, ini kan 4 lapis. Lapis yang ke atas itu batang, buah, daun, dan buahnya ada di atas. Jadi para dewa itu sama-sama lahir di surga dengan Asura. Bedanya, para dewa selalu panen buah-buah yang nikmat-nikmat. Asura cuma ngeliatin akar-akar pohon, dan dia tidak pernah merasa panen daripada buah. Gimana nggak ngamuk? Makanya Asura bisa ngamuk, naik ke atas, ngobrak-ngabrik ke di atas, karena dia merasa tidak adil. Nggak di dalam ini dewa-dewa itu penuh dengan makanan nikmat. Alam Asura itu hanya makanan yang jatuh dari atas doang, ibarat sisa-sisa. Mereka cemburu. Asura ini cemburu. Akarnya berada di sini. Kami harus mendapatkan buahnya. Sang dewa berkata, sayang sekali buahnya ada di tanah kami, dan kamu tidak boleh mendapatkannya.
dasar dewa juga masih pelit ya. Karena dewa ini masih punya hawa nafsu, masih ada bisa bilang baik dan tidak baik, masih bisa marah, masih bisa apa. Ini alam surga biasa, masih 4 alam surga level biasa, masih ada hawa nafsu, masih ada ingin menafsiri, masih ada kepo, masih. Karena to be continue dari manusia yang lebih beruntung. Asura juga sebenarnya beruntung, cuma dia pencemburu. Dia akhirnya menjadi makhluk yang tidak disukai, dia memarah dan kemudian dikatakan Asura dicemburu sehingga mereka mulai perang daripada dewa. Mau kalau Anda pergi ke Bali, ini ceritanya selalu dewa berperang dengan Asura, kebatilan lawan kebaikan. Situasi ini menjadikan ini juga terjadi di dunia kita. Kita bukan bertengkar hanya karena buah, melainkan karena minyak, emas, gaji dan segala macam yang manusia inginkan. Jadi kita ini bertempur, berperang karena kecemburuan, karena iri hati, karena ingin mendapatkan lebih. Yaitu Asura ya. Allah kirimkan cahaya kepada dewa. Malu-malu yang begitu banyak merasakan kenikmatan sehingga mereka teralihkan dari praktek dharma. Makanya dikatakan telah di surga, apakah bahagia? Yes, bahagia. Apakah bisa mendengarkan dharma? No. Saking bahagianya, saking luar biasanya alam surga itu, mereka nggak bisa lagi mendengarkan dharma. Nah, dikatakan mereka memuaskan semua keinginan mereka terus-menerus dan benar-benar menikmati kenikmatan. Namun sebelum mereka mati, mereka baru menyadari semua itu akan berakhir. Tubuh cantik mereka akan mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Cahaya mereka akan mulai hilang. Teman-teman akan tidak mau dekat-dekat dengan mereka karena wujudnya sudah mulai berubah, keringetan sudah segede-gede jagung, bau busuk mulai tercium, wajah mulai pucat plastik karena cahayanya hampir hilang. Penderitaan saat dia masih berada dalam dewa itu mengalami kemunduran sangat luar biasa. Maka ibaratnya hari-hari Disneyland udah mau habis, Anda akan dikeluarkan dari pulau Disneyland, udah mau tutup. Nah, disinilah mereka baru panik karena mereka mengalami penderitaan karena harus terpisah dari kondisi bahagia itu dan mengetahui mereka akan jatuh ke alam yang lebih bawah. Ini kematian di alam dewa. Makanya dikatakan dewa itu abadi. Dewa yang mana dulu abadi? Kalau dewa yang masih memiliki indrawi, kenikmatan seksual, kenikmatan indrawi, ini 4 dewa tingkat rendah doang, mereka masih bisa jatuh. Singkat umur, memang satu hari di sana ada yang gocap, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 400 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 1600 tahun. Ini waktu satu hari bumi, satu hari manusia. Di alam dewa itu 400 tahun satu harinya. Nah, lama banget kan? Satu hari di alam dewa, di alam manusia ini udah 400 tahun, ada yang 3200 tahun, ada yang 1600 tahun. Di alam manusia udah lama banget, di alam dewa baru satu hari. Makanya lahir di sana berapa ribu tahun cahaya. Ada yang cuma 200 tahun surga, ada 500 tahun surga, ada 1000 tahun surga. Satu tahun itu nggak tahu berapa hari. Kalau kita 365 hari kan. Nah, mereka punya sepakat bahwa itu ada tahun surga, ada 1 tahun itu berapa. Kelihatannya lama, tapi di kita kayaknya lama banget ya di alam manusia. Tapi di alam sana itu sama kayak kita. Kan anjing, kura-kura, binatang dan segala macam ngalamin satu hari di bumi itu kayak lama. Usia mereka kan pendek, ya kan? Nah kita melihatnya satu hari, udah satu hari, satu hari. Semut udah siklus berapa hari, udah berapa lama, dan masih di alam manusia baru satu hari. Mereka mah sudah beranak cucu, beranak pinak, punya telur, segala macam. Manusia baru satu hari. Jadi kayak gitu. Di kita rasanya biasa. Di alam semut atau alam binatang rasanya lama. Nah, kayak gitu.
Di sini kita harus punya manifestasi dari pemikiran dan pola pikir. Yang pertama, lihat alam-alam surga. Alam surga itu kan cuma membantu kita memikir bahwa mereka terlahir bahagia. Kenapa? Orang baik. Semua orang baik meninggal bahagia, udah gitu. Tapi kita lupa untuk jadi dewa, untuk jadi surga, penghuni surga, berbuat baik yang seperti apa yang bisa didengar, bisa dilihat, dirasakan oleh kita. Itu dia. Terus kalau Anda nggak mau masuk ke neraka, Anda harus visualisasikan dan bayangin kenapa makhluk-makhluk itu terjatuh ke neraka. Oh, karena dia punya kemarahan. Kalau kita rasa kita masih punya kemarahan, masih mau marah, ya ini harus direm, karena nanti kita akan jadi penghuni neraka. Kalau kita masih punya kebencian, harus direm. Keserakahan, harus direm. Kenapa? Karena nanti Anda akan menjadi penghuni neraka. Pertanyaannya, kita mau lahir di surga atau lahir di neraka? Pilih aja dari kebiasaan kita hidup. Karena alam surga, alam neraka, atau alam binatang, atau alam surga, ataupun itu cuma to be continue, lanjutan dari kebiasaan kita. Kebiasaan Anda suka takut, suka cemas, suka jadikan, suka mikirin enggak, pasti jamin jadi setan. Karena setan itu identik gelombang frekuensi dari kecemasan, ketakutan, atau jahil juga sama, tukang bully, tukang apa dan segala macam. Itu juga jadi setan yang jahil. Nah, kalau Anda terbiasa dengan kemarahan, iri, dengki, sirik, pasti asura. Tapi asura itu di alamnya surga. Dalam surga, cuma dia masih bagi-bagi dia. Ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam rendah. Jadi asura ada juga di tengah-tengah setan. Jadi dia bolak-balik itu aja hidupnya asura, karena kebencian dan dengki iri hati. Dengan cara ini kita menahan diri dari tindakan yang menyebabkan kelahiran kembali di alam itu. Ini adalah visualisasi meditasi tadi. Tindakan yang disebabkan oleh emosi negatif yang terkait, visualisasikan dan purifikasikan 6 alam. Dan hentikan penderitaan makhluk-makhluk di sana membuat kita memiliki cinta, kasih dan belas asih yang tulus. Dengan mempraktekkan dari tadi meditasi 6 alam itu, kita akan memiliki cinta kasih yang tulus. Lebih memfokuskan pengalaman dan menghilangkan penderitaan dari diri sendiri. Dengan mengirimkan cahaya untuk makhluk berbagai alam, perhatian kita berada pada orang lain. Kirimkan cahaya dan ubah semua makhluk dari 6 alam. Jika Anda ingin melakukan hal ini dengan rinci, berikanlah semua makhluk hal-hal yang mereka butuhkan dan untuk menghentikan penderitaan dasar mereka. Setelah lebih nyaman, kirimkan buku Dharma, kirimkan guru Dharma dan komunitas untuk berlatih. Bayangkan makhluk-makhluk itu akan merasa berterima kasih karena Anda bisa memberikan mereka kondisi untuk melatih ajaran. Dewa pun belajar meditasi. Ada satu guru dari grup tim meditasi kita, dia setiap kali meditasi dia lihat ada makhluk cahaya. Mereka nggak pernah duduk di belakang. Ini karakter nih. Ada orang tuh kalau di wilayah sukanya duduk paling belakang ya. Nah, para dewa itu selalu duduknya paling depan. Jadi kalau dari meditasi manusia, dia jangan depan kosong meditasinya. Dan mereka bercahaya. Kenapa lama duduk di belakang? Karena yang di belakang biasanya alam-alam rendah. Di belakang duduknya, nggak berani ke depan. Gitu. Jadi kalau di biara kelihatan nih, penghuni alam lampaunya apa gitu. Lihat aja dari cara duduknya. Gitu. Duduk di bagian mana? Beda kan yang memang tugas ya, atau pengurus yang ngalah, duduk di kalah ya. Dan tunjuk-tunjukkan. Nah ini adalah dewa belajar meditasi. Terus ditanya sama pelatihnya, kenapa kamu belajar meditasi? Di alam kita ini hanya happy doang. Saya mau jadi manusia lagi nggak bisa. Jadi kalau saya meditasi kan pasti saya batinnya udah mencapai alam minimal Brahma. Brahma itu surga tingkat ke 7, 8, 9. Masih dekat sama dunia. Tapi kalau udah di level yang udah ke 20 alam Brahma ini ya
lupa Brahma, wah, udah nikmat kata dia. Dan dia cuma dewa biasa. Jadi mereka mau berarti meditasi. Pertanyaannya, apakah dewa tingkat 1 atau dewa biasa ketika dia meditasi mencapai kesucian? Bisa nggak? Bisa nggak dewa mencapai kesucian? Nah, bisa nggak dewa mencapai naik ke belakang? Bisa nggak? Orang dewa jatuh aja banyak, masa dewa naik nggak ada. Masalahnya bukan nggak bisa atau bisa. Alam dewa itu bahagia banget, nggak ada yang mau. Kayak kita nih orang lagi pada sukses semua, happy semua, kaya semua, suka liar. Tapi sibuk ini kita ketemu relasi ini. Besok ketemu sama bisnismen itu. Besok kita ada janji di sini. Makanya kelihatannya kapan? Entar kalau Anda bangkrut, kalau Anda lagi susah, kalau Anda lagi sedih, ada masalah, sakit, baru ingat, tolong dong sembuh, berdoa, hangat banget payah-payah semangatnya. Oh, sembahyangnya bisa kusuk banget, itu berarti ada lagi masalah. Kalau lagi happy, nggak itu dewa-dewa begitu, dia bilang. Dalam dewa itu semuanya pada happy, jadi siapa yang mau tertarik untuk belajar meditasi? Tapi karena saya dulu pernah jadi manusia dan saya tahu meditasi itu bermanfaat dan kemudian tidak benar-benar melatihnya. Ya, sekarang jadi dewa cemen-cemen, dewa tingkat rendah. Maka mau belajar untuk meditasi tingkat atas. Kenapa nggak di alam dewa aja belajarnya? Dibilang dewanya happy semua, ya nggak ada yang mau dilatih meditasi. Hanya di alam manusia. Jadi di alam manusia ini dewa masih mau datang. Yes, ngapain? Bantu kita payah-payah tolong dewa, restuin kami, tolong dewa, berkati kami. Dewa datang. Gue juga misi kali sibuk. Sorry, WhatsApp full. Karena emergency call di mana-mana kata dia. Dewanya sedikit. Manusia mohonnya sama dewa. Manusia sendiri nggak mau jadi dewa. Maksudnya gini, hidup suka-suka manusia kan, mau berbuat jahat, mau berbuat baik, tapi minta blessingnya sama dewa. Terus kata dewa, lu tahu nggak gue jadi dewa karena apa? Karena gue makan kebaikan, jadi dewa. Jadi lu nggak usah pakai gue kebanyakan aja tuh berbuat baik gitu. Tapi sayang, dewanya ngomong sama anda budak, kedengeran frekuensinya berbeda. Sehingga kita nggak pernah tahu dewa ini ngomong apa, ya kan? Nggak usah mohon apapun kepada seorang berbuat kebaikan yang tulus. Kebaikan itu pasti berbuah, cuma kudu sabar. Nggak ada yang instan. Nanam buah sekarang, baru nanam biji sekarang. Berdoa semoga besok pagi sudah jadi pohon dan bisa panen. Mau doa apa yang busuk juga nggak bakal terjadi. Sabar, butuh waktu. Iya kalau dia berkecambah, iya kalau dia bertunas, iya kalau dia jadi pohon. Nah, pupuknya bagus nggak? Entar tiba-tiba ada yang nebak, entar tiba-tiba ada yang nyolong. Dia berbuah baru pentil kena angin puting beliung, habis. Karma burukmu terlalu banyak. Nama baiknya mau berbuah aja susah. Nah, jadi jangan khawatir. PND aja berbuat baik, sebarkan terus setiap saat, setiap momen. Itu bibit lewat pikiran, bibit lewat ucapan, bibit lewat perbuatan, gak akan sia-sia. Jangan dipikirin tiba-tiba, dapat ini, dapat itu, dapat rezeki, dapat ini. Karena ada nebar terus. Jadi hukum tabur tuai di tetangga itu mereka praktekin, mereka berasal. Perpuluhan kita pikirkan umat Buddha kan ada perpuluhan dan itu suka rela. Mereka itu lebih yakin perpuluhan. Kenapa? Dananya perpuluhan. Kalau Anda pakai teori Buddhis, nanam bibit 1 sama nanam bibit 10, mana yang lebih banyak? Bibit 10. Dan itu setiap hari dengan keikhlasan. Anda setiap hari cuma satu gitu. Begitu panen, buahnya langsung dapat banyak mana? Banyak 40. Buddhis itu ngajarin bukan perpuluhan atau bukan satu perempatan.
25%. Kekayaan kita dibagi 4, seperempat bagian buat modal, untuk modal, seperempat bagian buat ditabung dan digunakan untuk keperluan mendadak, seperbagian lagi untuk didanakan, seperbagian lagi untuk emergency, dipakai untuk diri sendiri dan dipakai emergency lah bahasanya. Jadi perempatan loh. Lalu suruh bilang, tolong danakan Anda semua perempatan harta Anda kepada wiara. Waduh, komplain demo. Banyak ada yang ikhlas kan ya? Ada. Seperempat dari kekayaanku disumbangin. Ikhlas kan? Lebih kecil loh di seperempat. Ya karena kita baik aja, jadi dana sukarela, tergantung pikiran, tergantung keyakinan. Ya itu, sukarelanya satu biji. Yang itu puluh. Akibatnya mereka kan merasakan berkah itu tidak pernah habis. Dan dia katakan ini bersisa, selalu ada jalan. Di Buddhis kadang hukum sebab akibat, tapi mau bikin sebab mikir-mikir. Oleh Dhamma, mikir-mikir. Padahal Anda tahu hukum sebab akibat. Anda tahu yang didanakan itu adalah sesungguhnya rekening milik Anda pribadi, rekening kebaikan yang tidak mungkin bisa dicolong, tidak mungkin bisa diambil, dan tidak mungkin bisa habis. Dan rekening kebaikan ini akan dibawa mati. Itu ada saldonya dari yang Anda danakan setiap hari. Dari saldo kebaikan yang Anda lakukan. Rekening di dunia, rekening di bank ini, di kehidupan kita sekarang, di dompet Anda, di bawah kasur, di bawah selimut, di bawah tanah, maupun di peti apapun, termasuk di bank apapun, itu adalah rekening yang Anda akan tinggalkan ketika Anda mati dan gak bisa dibawa mati. Kan begitu. Kalau tahu teorinya tentang ini, Anda akan menanam investasi di bank dunia ini atau investasi di bank nanti kehidupan. Kalau tahu kan pasti akan banyak menanam di investasi kebaikan. Tapi nyatanya kita lebih sibuk dengan investasi kehidupan. Nah ini yang namanya tentau manusia. Kita sudah berpikir kembali, hidupnya selalu dengan mimpi, dan akhirnya cuma angan-angan. Tentau manusia. Nah itu, oke. Bawahnya bicara tentang kemurahan hati. Tadi bicara tentang cahaya, kebahagiaan, dan cinta kasih. Di sini bicaranya tentang kemurahan hati. Cahaya yang memberikan semua makhluk kebahagiaan yang mereka miliki hanya mirip dengan teori cinta kasih. Cahayanya menjadi segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan semua makhluk. Berikan mesin cuci bagi mereka yang butuh mesin cuci. Berikan obat bagi mereka yang sakit. Berikan guru dharma kepada makhluk yang ingin mendengar dharma. Jangan dibalik-balik. Orang yang ingin mendengarkan dharma, Anda kasih mesin cuci, nggak kepake. Ada orang lagi kelaparan, Anda berbalik dharma. Lagi kelaparan, saya tahu saudaraku, Anda sedang kelaparan. Marilah kita bla 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 bla, langsung dilempar. Orang lagi lapar, berikan dia makanan. Orang lagi sakit, dikasih macam-macam, ya kan? Kasih dia obat. Nah, maka ini akan kepake. Pada mereka pakaian, tempat tinggal, persahabatan, latihan kerja, pekerjaan bagi tunawisma. Kirimkan dan pengunjung teman-teman untuk mereka yang terasingkan dan kesepian. Kirimi teman, kirimi makanan apapun dan apapun yang dibutuhkan mereka dengan kekuatan cintaan. Bayangkan setiap makhluk menjadi puas dan bahagia, bersuka cita dalam kebahagiaan ini. Nah, ya. Boleh juga pas 9. Ya, jadi di sini meditasi kemurahan hati adalah belajar melepas. Yang paling penting bukan melepas dana. Dana adalah investasi. Tadi saya sudah katakan, Anda mau kaya dan ribuan dana, Anda sudah harus tahu apa yang Anda lakukan. Kekayaan di masa mendatang hanya berdana materi. Bantu wihara, membawa sekolah, bantu jembatan, jalanan, bantu orang susah, kasih makan, bantu obat-obatan, bantu pengobatan, terserah.
itu untuk kekayaan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan mendatang tidak akan kekurangan. Tapi kalau Anda ingin bantu mental, bantu orang-orang yang sedang sedih, bantu orang-orang yang menderita, bantu orang-orang yang tidak kuat menghadapi kenyataan hidup, bangkitkan semangat mereka, menolong mereka supaya sembuh batinnya, maka Anda kelahiran selanjutnya Anda pasti akan jadi masternya di bidang healing, pengobatan. Bisa jadi dokter, suster, perawat, atau penyembuh. Itu karena Anda sangat mempedulikan orang-orang itu dalam kehidupan sekarang. Kalau Anda punya kemampuan mengajar, pendidikan, ngajar, atau mengajar apapun lah dalam dunia pendidikan, maka kelahiran mendatang Anda akan memiliki kebijaksanaan, kepandaian, dan hal yang luar biasa. Anda berdarah obat, Anda tidak pernah akan sakit dalam kehidupan mendatang. Ini jelas. Sebab akibat. Investasi kita mau apa nih dalam kehidupan mendatang? Ya berarti Anda harus tahu harus menanam apa nih sekarang. Muka Anda nggak bagus, misalnya jelek, sering kena penyakit kulit. Berarti kehidupan lampaunya ini suka menghina mungkin, atau suka menyebabkan orang lain bagaimana celaka, atau suka yang bisa pakai cutter, silet, gini orang ini, ya kan? Ada kan kejam-kejam gitu. Nah, kehidupan selanjutnya dia pasti akan buruk, rupa, jelek dan segala macam. Udah tahu kondisi ini, terus gimana supaya berubah? Nah, berdana bunga, berdana senyum, berdana kebaikan, berdana tawa, dan dana operasi plastik. Jadi lebih cantik katanya. Zaman nanti ke depan, mungkin 10 tahun lagi ke depan manusia udah plastik semua, udah buatan semua, bentuknya sama semua. Nanti Anda nggak kenal istri Anda sama istri tetangga kok mirip artis yang di sono gitu. Nah, itu kental kita di dalam. Naik MRT semua mukanya mirip-mirip karena semuanya idolanya satu. Nah, kan jadi kayak aneh semua. Suami istri ganteng dan cantik, anaknya kok jelek, pesek, jelek. Oh iya, ternyata memang aslinya jelek. Jadi mungkin 10 tahun ke depan udah makin canggih manusia. Mana sekarang di Korea, Jepang aja, Thailand juga. Dia kado ulang tahun 17 tahunnya mau operasi plastik. Kado. Saya punya dokter kecantikan teman tuh yang di Surabaya, nggak pernah pasiennya sepi. Itu bisnis yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena cewek semuanya mau cantik. Iya. Nanti mau jadi dokter yang begitu ya estetika. Wah, laris. Supaya dokternya ganteng. Wah, laris manis. Yang mau jadi biksu kagak ada yang mau jadi biksu. Jadi investasi Anda semuanya nggak ada tuh yang investasi di dunia sangga atau kebaikan atau apa. Maka wajar nanti makin lama pertama biksuni yang akan jumlahnya semakin banyak. Karena cewek-cewek banyak yang disakiti. Akhirnya bertobat. Laki-laki kerjanya menyakiti. Nah, wanita-wanita akan mulai mencari itu. Nanti wanita yang banyak ini jadi anggota sangganya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah biksuni. Nanti setelah itu wanita-wanita jadi biksuni udah banyak berkuasa, pada lepas jubah juga nanti kayaknya nggak kuat juga mengikuti perkembangan zaman. Karena wanita cuma boleh sekali. Jadi biksuni sekali doang. Dia udah keluar nggak boleh masuk lagi. Jadi kalau dia udah nggak kuat keluar ya udah nggak boleh masuk lagi. Padahal keinginannya ada lagi nggak bisa. Jadi nanti kekurangan kita nanti nih jumlah biksuni. Kekurangan biksuni yang muncul adalah nanti yang dalam dunia spiritual adalah yang berbaju biasa, namanya baju putih. Semua komunitas umat awam semua yang leading dalam dunia spiritual. Sekarang udah banyak pencerahan, kos, penyembuhan, healing, partner, segala macam. Mana ada anggota sangga lagi? Wihara nggak laku. Wihara yang gratis nggak laku. Akhirnya kan mengambil kursus-kursus yang berbayar. Laku kan? Ya nggak? Enak gitu jadi coach. Bikin seminar begini, bayar 1 juta. Oh ini udah cukup.
Itu yang pembicara biasa. Kalau yang luar biasa 30 juta. Ya, untuk seminar-seminar kehidupan. Seminar-seminar bagaimana membangkitkan percaya diri. Seminar bagaimana untuk tampil di depan. Bagaimana meraih rezeki. Ya ampun, itu semua ada di Wihara. Tinggal aku. Ya. Nah, nanti kita lihat lagi kayak Seci. Sekarang semua umat awam yang bergerak, mau kemanapun semua umat-umat yang bergerak. Ini udah kelihatan. Mereka lebih volunteer daripada yang anggota sangga. Yang anggota sangganya dikatakan di sana ada kejadian ini, ya udah biarin karmanya. Yang mereka bergerak dulu ke depan, baksos dulu lakukan pengobatan dan segala macam operasi apa yang bisa dibantu. Nanti umat-umat yang akan bergerak, sangganya terima beres. Nah, bisa nggak kita begitu? Ya emang kenyataannya bakal begitu. Udah diramalin sang Buddha. Masa ada kodok makan ular? Di mana-mana ular makan kodok. Ada banteng bertempuran dari 4 penjuru, sama-sama kekuatannya banteng, bertabrakan di tengah-tengah. Nah, itu mimpi raja pasti ada di Kosalam akan terbukti semua. Nanti suatu saat yang lemah akan semakin lemah, yang kuat akan semakin kuat, yang kuat menindas yang lemah. Tapi suatu saat lagi, yang lemah yang akan memakan yang kuat. Nah, kayak gitu-gitulah, putar-putar terus dunia ini. Ya, jadi semoga semuanya berbahagia dan kalau ada yang mau berempati melihat bahwa saya ingin melepaskan ke dunia biar dukung, ini malah pada main kawin. Pasangan-pasangan ini bukannya menambah anggota sangga, malah pengen nikah. Ya udah nikah, udah nikah nih. Suhu, ternyata dia ngomongin suhu bener loh. Aduh, gimana nih suhu? Udah punya anak, pengen jadi biku. Weh, lu kagak tanggung jawab. Waktu masih single, jomblo kagak mau, gitu kan? Sorry, ditolak. Dapat izin dulu dari istri, dapat izin dari anak. Dapat izin istri aja susah, apalagi dapat izin dari anak. Jadi jangan sebelum nanti udah nikah baru nyesel ya. Sekarang belum memperkata gitu. Ya, saya share, terima kasih dan semoga semuanya berbahagia. Tolong direnungin kata-kata yang terakhir. Tadi kata Om kate-kate pada